Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku, seperti yang kita ketahui bahwa dalam masa pandemi ini segala aktivitas yang kita lakukan serba dibatasi, termasuk aktivitas sekolah. Kalian terpaksa harus belajar di rumah saja. Tapi banyak teknik belajar yang bisa kita lakukan walaupun kalian hanya di rumah saja. Bisa secara daring ataupun luring. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai. Misalnya Zoom Meeting, Google Form, Google Classroom, ataupun aplikasi yang banyak kita pakai atau yang paling mudah kita gunakan adalah aplikasi WhatsApp atau WA. Tapi sekarang, Ibu tidak akan memberikan petunjuk bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Ibu yakin kalian sudah jago dan pintar dalam menggunakan aplikasinya. Tapi tahu tidak, ada loh etika berkomunikasi dalam WA, terutama WA Group. Ibu yakin kalian pasti punya grup masing-masing dalam WA. Entah itu grup teman sekelas, grup pengajian, grup arisan mungkin, ya kan? Nah, tapi kita simak ya, apa saja etikanya. Pertama, sopan santun dalam berbahasa dan bertutur kata. Kita harus tahu siapa saja sih anggota yang ada di dalam grup tersebut. Misalnya, WA kelas atau grup kelas. Ya, walaupun didominasi oleh teman-teman kalian sendiri, tapi kalian harus tahu, biasanya di dalamnya ada wali kelas kalian sendiri. Oleh karena itu, bahasa yang kalian pakai harus bahasa yang sopan santun. Jangan memakai bahasa-bahasa yang kasar atau yang tidak nyaman dibaca, apalagi oleh wali kelas kalian. Itu akan mempengaruhi penilaian sikap terhadap kalian. Jadi, berhati-hati dalam bertutur kata. Yang kedua adalah menghindari obrolan yang bersifat pribadi. Nah, biasanya kita sering menemukan ada beberapa anggota yang hanya berkomunikasi dengan salah satu anggota yang lainnya saja, tanpa melibatkan anggota-anggota yang lainnya. Karena obrolan yang mereka pakai adalah obrolan yang bersifat pribadi. Nah, kita harus tahu tujuan pembentukan grup kelas itu, misalnya grup WA kelas. Tujuannya kan untuk memudahkan proses belajar walaupun di rumah. Berarti tema obrolan yang dipakai haruslah ada kaitannya dengan pembelajaran. Jika kalian mengobrolkan masalah pribadi, apalagi masalah pacar misalnya, jangan sampai dilakukan ya. Jadi lebih baik kalian menggunakan pesan secara pribadi saja. Istilahnya mungkin kita tahu japri ya, jaringan pribadi. Jadi jangan memakai grup kelas ya, pakailah secara pesan pribadi. Kemudian yang ketiga adalah jangan menimbun informasi yang dianggap penting. Informasi penting itu seperti apa sih? Misalnya, guru itu memberikan tugas atau men-share tugas dalam WA kelas. Nah, itu dianggap informasi yang penting. Jika guru sudah memberikan atau men-share tugas tersebut, kalian jangan dulu memberikan komen-komen, apalagi yang tidak penting. Itu akan menimbun informasi-informasi penting yang sudah di-share oleh guru kalian. Dikhawatirkan nanti ada teman kalian yang belum membaca atau belum melihat tugasnya apa, sudah ditimbun oleh komen-komen kalian. Nah, jadi lebih baik kalau ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, lebih baik langsung ke akun pribadi guru tersebut. Ya, jangan dulu memakai WA group. Ya, jadi jangan sampai informasi penting tersebut ditimbun oleh komen-komen kalian.
Nah, anak-anakku, kita lanjut ya ke etika yang keempat. Etika yang keempat yaitu kalian tidak boleh menyebarkan berita hoax. Apa itu berita hoax? Berita yang belum tentu kebenarannya, ya. Jadi kalau kalian menerima artikel atau berita yang tidak pasti, jangan langsung kalian sebarkan ke orang lain. Kalau sampai kalian ketahuan menyebarkan berita hoax, kalian bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib karena kalian melanggar Undang-Undang ITE. Jadi kita harus bisa berhati-hati ya. Jangan sembarangan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Kemudian etika yang kelima. Etika yang kelima adalah kalian jangan coba-coba memposting sesuatu yang ada unsur negatifnya. Misalnya konten tentang kekerasan maupun pornografi. Apalagi seusia kalian, usia SMP, kalian harus banyak melihat video-video yang bisa berpengaruh positif untuk kalian, ya. Jangan sampai berpengaruh negatif. Kemudian lanjut ke etika berikutnya, yaitu kalian tidak boleh pamer. Misalnya, kalian sedang makan pizza, kalian sedang berlibur ke luar negeri misalnya, kalian langsung mempostingnya di WA group. Nah, kita tahu anggota-anggota dalam grup tersebut mungkin ada teman kalian yang untuk makan pun susah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun susah. Nah, sementara kalian memposting hal-hal yang berlebihan seperti itu, nah itu akan menyakiti perasaan orang lain. Jadi, kita jangan sampai sembarangan memposting sesuatu yang bisa menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Etika yang ke-7 yaitu no debating. No debating di sini maksudnya tidak ada perdebatan di dalam grup kelas, ya, di dalam grup WA. Misalnya ada sesuatu yang kalian tidak setuju, kalian jangan sampai berdebat di dalam grup tersebut, apalagi sampai memicu pertengkaran. Bila ada sesuatu yang kalian tidak sependapat, bisa kalian share atau bisa kalian kirim pesan ke akun pribadinya. Jangan berdebat di dalam grup WA. Ingat baik-baik ya. Selanjutnya, etika yang terakhir adalah pilihlah waktu yang tepat pada saat mengirim pesan. Nah, anak-anak, kalau misalnya kalian akan mengirim pesan, kalian harus pilih waktu yang tepat. Jangan sampai kalian mengirim pesan misalnya tengah malam, jam 1 atau jam 2 malam. Itu akan mengganggu waktu istirahat orang lain. Ya, anak-anakku, itu beberapa etika yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.